Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Tentang Cara. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan aplikasi pembukuan usaha laku pandai atau seperti BRI Link, Agen 46 dan lain-lain. Jadi tidak terbatas dengan agen BRI Link saja ya. Ini bisa digunakan oleh usaha yang kategorinya adalah usaha laku pandai. Oke, aplikasi ini adalah aplikasi yang berbasis web atau website. Maka dari itu eh, tidak memerlukan proses instalasi. Jadi hanya membutuhkan satu koneksi internet pasti, kedua browser. Misalkan kita menggunakan komputer itu ada browser ya. Kalau Microsoft itu ada Edge, ada Google Chrome dan Mozilla seperti itu ya. Itu yang dinamakan browser, atau di handphone juga bisa dibuka. Jadi aplikasi ini sangat fleksibel sekali untuk dibuka di mana saja, kapan saja. Yang penting ada internetnya begitu. Oke, kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Caranya, setelah kita buka browsernya, saya menggunakan Edge. Nanti diketikkan saja, saya akan simpan di link deskripsinya ya, di situ. Oke, ini linknya. Nah, ini sudah ada ya. apabriweb.aztec.inc. Nah, ini tinggal di enter. Nah, ke sini ada halaman login. Di sini saya sudah sertakan user dan passwordnya untuk demo ya, untuk mencoba aplikasinya. Kita masukkan saja. Oke, login. Nah, di sini ada informasi di dashboardnya ya. Seperti biasa, dashboardnya terdapat informasi, ada beberapa informasi ya di sini yang mewakili dari informasi usaha yang menurut saya penting, begitu ya. Menurut saya penting, tapi mungkin jika ada yang dirasa ada yang kurang, nanti bisa komentar di bawah. Misalnya, Bang, itu kurang apa, nominalnya misalnya ada yang harus disertakan lagi gitu ya. Misalkan jenis apa gitu. Nah, di sini sudah ada transaksinya berapa kali, terus modalnya berapa, pengeluarannya berapa, pendapatan berapa, dan total harta. Jadi modal awal ketika aplikasi ini digunakan begitu ya, jadi ketahuan. Nah, saat ini total hartanya ada berapa. Berarti yang nambah ini adalah pendapatan sebetulnya ya, pendapatan bersih begitu ya, yang 6.000 ini. Karena di awal buka atau di awal menggunakan aplikasi ini kan awalnya misalkan 2 juta ya. Nah, setelah berjalan jadi 2 juta 6 ribu. Berarti yang 6 ribu itu adalah keuntungan bersih setelah dikurangi oleh pengeluaran begitu ya. Oke, kita akan lihat apa saja yang di dalam fitur aplikasi ini. Satu adalah input yang pasti ya. Ini adalah proses input. Di sini ada beberapa proses input, ada transfer atau penjualan. Jadi ini bisa transfer ataupun bisa untuk penjualan pulsa, untuk top up juga. Yang pasti intinya ada ketika rekening kita berkurang, tunai masuk begitu. Jadi nominal di sini adalah akan mengurangi rekening dan akan menambah ke kas tunai begitu ya. Kalau ini kita menginputnya di form transfer. Ada tarik tunai, ada jasa transfer ya, ada jasa transfer. Nah, ini jasa transfer. Jasa transfer ini adalah yang digunakan seperti biasa ya. Jadi pelanggannya memiliki saldo di dalam ATM dan ingin mentransfer begitu ke rekening lain. Nah, jadi kita hanya memasukkan admin saja di sini. Tidak mengurangi rekening yang dimiliki atau tunai tidak ada perubahan begitu ya dengan nominalnya. Yang berubah adalah di mana admin ini disimpan. Misalkan ini admin bayar via Kaslaci, berapa adminnya 5.000, nanti Kaslacinya yang bertambah 5.000.
begitu ya. Ada penerimaan ini masuknya ke transaksi internal atau internal perusahaan. Jadi misalnya ada pemasukan, ini bentuknya ada modal awal tambah modal gitu ya. Ada pendapatan ini nih, pendapatan penjualan begitu. Terus ada juga komisi ya, komisi penjualan seperti itu. Oke, ya ada transfer saldo. Nah, ini kalau transfer saldo ini adalah bentuk dari mutasi ya. Jadi misalnya dari kita punya bank, sini data bank, ini kan ada Mandiri, ada BRI, ada Kaslaci. Misalnya Mandiri ini mau diisi atau ditambah saldonya dari BRI gitu kan. BRI kan ini 999.000 gitu kan. Kita akan pindahkan ke sini menjadi Mandiri 500.000, berarti kita inputkan seperti ini. Nah, ini dari BRI ke Mandiri 500.000, cukup mudah ya. Oke, submit. Nah, nanti kita akan lihat, nah seperti ini hasilnya. Jadi Mandirinya bertambah 500.000, BRI-nya berkurang 500.000. Jadi prosesnya seperti ini. Oke. Ada juga jenis transaksi. Nah, ini jenis transaksi adalah di sini ada pengeluaran dan pemasukan, Thrive juga aktif, aset lancar ya. Sini lebih ke akuntansinya. Jadi ada ini potongan bank. Potongan bank itu adalah admin bank ya, tapi kita sebut potongan bank untuk di akuntansinya 9.000 ya kan. Ini pendapatan penjualan tadi berbentuk admin ya, admin bank gitu ya. Terus piutang dibayar nanti ada di sini. Jadi setiap transaksi yang dilakukan ini akan masuk ke sini. Nah, dia akan otomatis mengkelompokkan si nominalnya masuk kemana gitu ya. Ada misalkan kalau kita gini, kita aja ini kan kosong ya, gaji upah nih. Kita akan coba masukkan pengeluaran. Kita akan masukkan pengeluaran. Nah, ini pengeluaran dengan gaji ya kan. Dikeluarkan dari misalnya Kaslaci, upahnya misalnya 150.000. Untuk siapa, misalnya untuk Andin misalnya ya, submit. Nah, ini kan masuk sini ya, gaji upah nominalnya 150.000 untuk Andin. Nanti kita lihat di jenis transaksinya ini akan menambah 150.000. Jadi ada pengeluaran 150.000, kita tahu begitu. Dalam kategori pengeluaran, jenis transaksinya adalah gaji atau upah. Jadi ini kita mengetahui pengeluaran berapa, dalam bentuk apa pengeluarannya gitu kan. Jadi lebih mudah kita untuk memonitor gitu, apakah pengeluaran kita terlalu banyak gitu ya. Jadi oke, itu di jenis transaksi. Ini data transaksi yang tadi ya, proses inputan. Dan di sini juga ada user. Ada user di sini, dikenali siapa yang input begitu. Jika misalkan punya kasir, nanti kasirnya siapa di sini akan dikenali sesuai dengan user login tadi. Karena saya menggunakan user loginnya demo 1234, ini keluarnya demo 1234. Begitu. Kalau misalkan di kasirnya ada 2 orang begitu ya, terus ada shift, nanti bisa kelihatan siapa yang inputnya. Ini memudahkan untuk men-tracing jika ada terjadi kesalahan begitu. Jadi tidak lempar tanggung jawab siapa yang input yang salah, seperti itu kita bisa ketahuan. Oke, di sini tidak terlihat ada edit dan delete ya. Tidak ada terlihat edit dan delete, tidak bisa. Karena apa? Karena saya menggunakan akunnya, jenisnya akun user atau pengguna biasa begitu ya. Bukan administrator. Kalau saya beralih akun ke administrator, ini akan berbeda. Oke, ini saya beralih ke admin ya. Admin. Di sini akan bisa dilihat ada delete ya. Jadi kita bisa menghapus transaksi, kita juga bisa mengedit jenis transaksi. Kalau tadi di posisi loginnya ketika menggunakan user biasa, ini tidak akan tampil. Nah, ini adalah bentuk dari pembatasan hak akses. Jadi aplikasi ini sudah terdapat fitur untuk membedakan hak akses yang dikenali dari user login begitu ya. Jadi tergantung user loginnya kita pakai akses apa gitu. Dan untuk
administrator dia bisa menambah pengguna. Nah, di sini ada user, kita bisa menambah atau mengedit. Begitu ya. Bisa menambah atau mengedit begitu. Ini misalnya kita tambah gitu ya. Di sini ada kan, ada penambahan username, ada password, confirm password, terus ada email, foto di sini ya. Kita masukkan foto. Nah, ini kita bisa mau masukkan mana? Administrator atau user gitu. Ketika membuat user baru begitu ya. Oke, apalagi ya? Oh ya, di sini ada di menu data transaksi ini kita bisa memfilter hasil dari transaksi ini atau report transaksi ini dengan rentang tanggal selain dari search ya. Kalau search ini untuk apa? Untuk seperti fungsinya seperti find lah, mengenali per huruf ya gitu ya misalnya. Nah, untuk Andin kita lihat. Ini ke search. Ini kan ini ada keluarnya. Ini untuk search, tapi kalau misalkan untuk ini lebih ke tanggal. Kita akan ganti. Nah, ini kan di sini kalau nggak salah ada tanggal 7 sama tanggal 6. Kita akan filter tanggal 6 saja. Misalkan kita ingin tahu, ini kan kelihatan ya income di sini 6.000, admin di sini 15.000. Kita akan coba misalkan tanggal 6 saja itu akan berapa? Tanggal 6. Ini tanggal 6 saja ya. 6 September sampai tanggal 6 September berarti gitu filter. Nah, ini hanya ada 3 transaksi dan income-nya berubah menjadi 2.000 dan admin pelanggannya 5.000 berikut dengan admin bank 3.000 gitu ya. Tadi admin pelanggan 5.000, income-nya 2.000. Income itu dari admin pelanggan dikurangi admin bank gitu. Nah, ini memudahkan, fitur ini memudahkan rentang tanggal ini untuk report misalkan mau 1 bulan dari tanggal 1 misalnya sampai tanggal 30, tanggal terakhir ya di bulan itu. Nah, ini sampai tanggal 30 kita filter. Nanti kalau misalkan banyak, ini sudah ada inputan banyak, ini akan keluar sampai tanggal sekian gitu. Atau bulan lain pun bisa. Misalnya kita mau lihat di bulan Agustus misalnya ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 31 itu bisa. Ini pasti ada kosong soalnya memang tidak ada transaksi di bulan tersebut. Oke. Aplikasi ini adalah aplikasi web ya, sekali lagi. Jadi website ini tidak memerlukan instalasi. Jadi ketika menggunakan aplikasi ini langsung saja digunakan di perangkat Anda. Misalnya perangkatnya menggunakan komputer atau juga tablet atau juga handphone gitu ya. Mungkin handphone lebih ke enaknya sih untuk monitoring. Jadi enak gini. Kalau misalkan memiliki karyawan, jadi enak bisa melihat atau memonitor dari jarak jauh asal ada internet tadi ya. Misalnya pemilik agennya jarang ada di tempat usaha gitu ya, tapi ingin mengetahui bagaimana jalannya usaha atau report-report secara real time. Nah, ini aplikasi ini sangat cocok sekali untuk digunakan dalam keadaan perusahaan seperti itu, dalam kondisi perusahaan seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan misalkan kalau banyak pertanyaan atau ada pertanyaan tentang aplikasi ini bisa di dalam kolom komentar ataupun menghubungi kontak saya langsung yang ada di deskripsi, atau bisa melihat ke website langsung ya. Saya saya perkenalkan, saya sedang membangun website untuk khusus ya untuk Aztec. Saya perlihatkan dulu. Ini baru blog ya, baru saya di sini juga bisa lihat-lihat produk saya, tapi kebetulan produk saya baru masukkan 3, dan ini ada bisa membuat akun ya, dan di sini juga bisa beli aplikasinya itu secara langsung di sini gitu, atau bisa langsung juga di WhatsApp. Mungkin lebih enak di WhatsApp saja ya, jadi bisa langsung ngobrol begitu. Itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.